Pak. Terima kasih Ibu Nita sudah hadir dalam wawancara kali ini dan berkenan masuk sebagai salah satu nominasi Sevima Awards Operator Inspiratif. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih Bu, boleh kenalan dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ilham sudah diberi kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nita Linuria. Saya sebagai pengelola PDD Dikti di kampus Akper Bunda Delima Bandar Lampung, Pak. Oke Bu, boleh diceritain nggak Bu, sejak kapan bertugas sebagai operator? Nah, untuk ini sebenarnya 2021 tahun ke-8 sebagai operator. Mungkin kalau dibandingkan dengan bapak-bapak yang sudah senior, udah termasuk baru ya Pak. Tapi sempat juga sih Pak, sempat merasakan juga yang namanya dulu layar biru dan sebagainya. Awal mulanya sebenarnya masuk ke kampus Akper ini melamar kerjanya bukan sebagai operator ya Pak. Dulu tuh memang ada pembukaan sebagai IT, kemudian sebagai TU dan sebagai rumah tangga. Jadi saya awal itu coba masukkan lamaran sebagai TU. Nah, memang posisinya sedang kosong pada saat itu. Kemudian untuk IT memang dulu dipersiapkan sepertinya sebagai operator mungkin ya Pak pada saat itu. Tapi kebenaran waktu itu tidak berjalan mungkin sesuai keinginan dari perguruan tinggi, akhirnya dilepas. Waktu itu memang di tahun 2013 kampus Akper Bunda Delima itu ada PR, jadi pada saat itu sudah keterlambatan pelaporan yang saya ingat itu 2 tahun, artinya 4 semester Pak. Jadi memang untuk udah kena sanksi juga, sudah kena sanksi untuk beasiswa PPA sudah dihentikan. Jadi memang sudah surat peringatannya waktu itu kalau tidak menyelesaikan sampai semester berikutnya mungkin masuk ke binaan ya Pak, atau bahkan lebih parahnya mungkin dinonaktifkan. Jadi pada saat itu sih awal-awal saya dicoba bisa nggak ya bantu untuk pekerjaan ini gitu ya Pak ya, dari di luar dari TU waktu itu. Nah, saya waktu itu masih expert ya Pak pelaporannya, masih expert. Jadi lupa juga saya ada mungkin dari perguruan tinggi yang lain waktu itu yang sempat mengajarkan cara input, kemudian cara melaporkan. Dan setelah itu coba diselesaikan karena diberi waktu itu cuma 1 bulan Pak untuk melakukan pelaporan 4 semester itu. Dan pada saat itu kan status saya masih single, jadi memang waktunya itu ya istilahnya mau dilemburin sampai malam, sampai pagi pun nggak ada apa istilahnya belum ada kendala yang lain lah ya Pak ya, urusannya dulu cuma urusan kerja doang. Jadi waktu itu saya mengerjakan itu belum 1 bulan sih kayaknya udah selesai, jadi langsung laporan ke L2 Dikti. Waktu itu saya menemui Pak Romi dari L2 Dikti dan alhamdulillahnya di semester berikutnya untuk dapat lagi kuota PPA waktu itu Pak. Jadi udah selesai ya. Kemudian dari dulu belum kenal Pak yang namanya boro-boro mau belajar importer dan apa ya, mungkin pada zamanan di 2013 yang bapak ibu mungkin yang udah lama menjadi operator pada saat itu mungkin sudah mulai kerjanya kan mungkin sudah bantu aplikasi lain dan sebagainya. Pada saat itu saya ya kerjanya manual Pak, jadi bawanya itu yang tumpukan KHS, kemudian tumpukan yang transkrip yang harus diinput ya Pak ya, dengan lumayan Pak. Jadi kalau bawa berkas itu dibawa ke rumah itu lembur itu lumayan banget Pak. Setelah itu karena memang di perguruan tinggi akademi hanya 1 prodi ya Pak ya, 1 prodi tapi yang memegangnya lumayan ini sih Pak, karena kalau ada kegiatan pelaporan lain misalnya jadi operator PIN, kemudian operator kerjasama, operator bahkan UKNAKES, pendaftaran UKOM dan sebagainya. Bahkan kemarin terakhir untuk urusan yang operator pelaporan BPJS pun akhirnya yang dipegang
operator perguruan tinggi sih Pak. Jujur sebenarnya kalau di kampus kami untuk SDM untuk sebagai IT itu tidak ada sih Pak. Jadi waktu itu saya pertama kali tahun 2014 kan kita pengajuan akreditasi waktu itu ya Pak. Memang sistemnya banyak masih manual pada saat itu dan memang masukannya udah harus semuanya harus sudah online seperti KRS dan sebagainya ya Pak. Jadi di tahun 2017 di awal itu udah persiapan untuk akreditasi berikutnya dari pimpinan waktu itu. Jadi kita beli apa ya Pak, istilahnya pembuatan siakat lah ya Pak untuk perguruan tinggi waktu itu pakai vendor dari Jogja Pak kalau nggak salah Pak. Jadi saya waktu itu cuma ini dari ada Bapak gitu dari Bapak siapa gitu saya lupa. Kemudian disuruh belajar ya Pak ya, ini siakat kita begini. Dan waktu saat itu sih saya antusias banget Pak karena memang meringankan pekerjaan kita sebagai operator ya Pak ya. Jadi dari sana mulai belajar, apalagi waktu itu katanya nanti laporan kita nanti sinkron ke Dikti dan sebagainya lah Pak ya. Ya tentu saja saya sebagai operator waktu itu ya pasti antusias Pak untuk belajar karena kan memang benar-benar yang itu yang dibutuhkan sebagai operator. Kalau manual kayaknya kalau sampai sekarang manual kayaknya luar biasa ya Pak pekerjaan itu karena kalau di Dikti itu semakin ada aja ilmu baru yang harus kita pelajari gitu ya Pak ya. Jadi waktu itu tahun 2017 itu sempat pakai siakat itu setelah 1 semester berjalan ya Pak ya. Itu karena satu kalau saya jujur Pak, karena saya mungkin bukan ilmu saya di bidang IT atau apa belum mumpuni ya Pak ya. Istilahnya memang ya untuk hal-hal yang seperti itu saya harus belajar lebih lagi gitu ya Pak ya. Jadi pada saat itu saya agak gimana ya Pak, maksudnya karena saya yang menjalankan sistem itu, terus saya agak kurang nyaman, jujur agak kurang nyaman. Tapi kan pada saat itu pikir saya, ya saya nggak mungkin untuk ke perguruan tinggi mengajukan dengan waktu itu saya sudah mulai baca-baca tentang siakat Go-Feeder Pak. Terus saya download panduan semua yang ada di Setima saat itu ya Pak ya, di website Setima. Kemudian saya pelajari lah Pak semua yang ada di Setima ininya ya Pak ya, apa namanya tentang siakatnya. Kemudian saya rasa waktu itu kayaknya ini deh yang cocok gitu ya Pak ya buat kampus kami gitu ya, dari keuangan juga bisa online. Kemudian ya semua lah ya Pak ya waktu itu. Dan waktu itu kan karena memang kita komunikasinya agak susah, karena memang istilahnya penyedia vendor pun waktu itu jauh. Habis itu ya kalau saya kesulitan, saya intinya sih agak kurang lah ya Pak komunikasinya. Akhirnya waktu itu saya coba mengajukan ke perguruan tinggi waktu itu kan tentang Go-Feeder, tapi nggak ada Bu. Habis itu ya Pak, ini saya rasa kalau pikir dengan perguruan tinggi sudah mengeluarkan uang yang pasti tidak sedikit ya Pak untuk menyediakan siakat gitu kan. Jadi saya waktu itu agak takut juga untuk mengajukan untuk Go-Feeder Cloud waktu itu ya Pak. Tapi saya waktu itu belum sampai kepikiran untuk pakai Go-Feeder Cloud. Jadi saya pakai Go-Feeder, kemudian saya mencoba mengonlinekan melalui laptop saya waktu itu pakai laptop, servernya masih pakai laptop. Kemudian waktu itu mahasiswa waktu itu kan mengisinya masih pakai siakat yang lama. Dari sana saya coba isi KRS sendiri ya Pak melalui siakat Go-Feeder. Artinya buat saya pengen tahu seperti apa sih sebenarnya yang di siakat Go-Feeder ini ya Pak ya. Maksudnya nanti bentuk laporannya seperti apa, kemudian apa aja yang kita dapat gitu kalau kita memakai siakat Go-Feeder ini gitu. Dan waktu itu jadi saya waktu itu kerjanya pakai 2 siakat satunya siakat Go-Feeder, satunya siakat memang yang kita beli dari vendor itu ya Pak. Jadi dari 2 ini
saya yang benar-benar mempelajari yang GoPider ini waktu itu. Sempat tanya-tanyanya waktu itu sama Mbak April. Satu-satunya tempat saya waktu itu tempat nanya, tempat curhat itu Mbak April waktu itu. Sampai akhirnya Mbak April itu nanti coba kita bantu, maksudnya bantu ngomong gitu kan sama pimpinan atau ini untuk apa namanya siakat GoPider. Oh, saya pikir waktu itu nanti lah ya Mbak gitu. Saya coba ini dulu gitu, pelan-pelan dulu ngomong ke pimpinan karena kan ini juga nanti bersangkutan sama dengan yayasan gitu kan. Dari sana Pak, setelah belajar GoPider, terus saya sempat kan ngobrol dengan pimpinan, Pak, kalau di GoPider ini loh Pak, laporannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian sinkronnya langsung ke L2 Dikti, gitu, langsung ke PD Dikti gitu kan. Jadi memang kemudian aku bilang kayaknya ini deh Pak yang cocok gitu ya. Karena kan waktu itu agak takut-takut gitu loh Pak ngomong, karena memang kan untuk pembelian zakat itu kayaknya lumayan gitu kan harganya. Jadi kalau untuk saya langsung beralih gitu kan kayaknya agak gimana gitu ya Pak ya. Dari sana akhirnya ke yayasan juga sih Pak, sempat ngobrol dengan orang yayasan, Bu, ini loh Bu, zakatnya begini-begini, terus kan keuangan, ini maksudnya untuk akreditasi sih banyak poin yang kita dapat gitu kan, secara dari segi keuangan, kemudian ya banyak lah Bu, aku bilang dari memang untuk persiapan karena kan waktu itu memang mau persiapan akreditasi ya Pak. Jadi alhamdulillahnya banget waktu itu di ACC, jadi di tahun 2017 itu akhirnya semua ke 2017 pertengahan ya Pak, itu semuanya beralih ke siakat GoPider dan alhamdulillahnya pas waktu memang akreditasi, apalagi waktu visitasi ya Pak, jadi kita ditanya ini sudah online semua, terus bentuk pelaporannya seperti ini, kuesionernya seperti ini. Jadi ya itu sih Pak yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya di sebagai pengawal prediksi dan sebagai pengguna Sepima. Dan satu lagi waktu itu sempat itu juga mungkin keuntungan waktu saya pakai Sepima ya Pak. Sebelumnya yang kalau kita pelaporan sebelum dari versi beta ya Pak, kalau nggak salah sempat ada peraturan ya Pak dari Porlab ke PD Dikti. Nah dari sana kalau kita pelaporan Porlab yang lama itu kan semuanya 100%. Ketika kita input KRS atau AKM itu nanti di pelaporan Porlab biasanya kan laporan kita akan 100% gitu. Walaupun kadang kita tidak tahu, misalnya ada yang mahasiswa tidak terdaftar atau belum itu hitungannya tetap 100%. Nah, pas peralihan ke PD Dikti itu ternyata ada menu baru dan di sana itu kita memang waktu itu diperintahkan untuk ada surat edaran suruh memperbaiki data. Jadi semua mahasiswa yang belum terdaftar itu harus di diberesin lah ya Pak intinya pelaporan. Jadi di sana Pak kelihatan laporan yang belum 100%, ada yang 76%, berapa setiap semester. Jadi waktu itu karena memang dia sinkron ke GoPider, jadi otomatis siswa yang tadinya nonaktif itu kan akan terlihat semua di GoPider waktu itu. Jadi waktu itu saya download, ternyata Pak itu PR lagi buat saya Pak. Ada perbaikan, saya waktu itu pernah melakukan pengajuan perbaikan itu sampai 12 semester Pak. Dari tahun 2006 itu ternyata ada mahasiswa mungkin zamanan pakai F gitu, kurang paham juga ya Pak, apa tidak terlapor atau bagaimana, saya juga kurang paham kan. Jadi waktu itu saya sempat mengajukan itu perbaikan itu waktu itu masih pakai ini berkas fisik dulu mintanya ya Pak, berkas fisik itu lumayan cari kan, karena memang kalau kita mau perbaikan pelaporan seperti itu harus ada bukti fisik kan dari si mahasiswa, jadi cari ijazahnya, kemudian cari transkrip dan sebagainya. Itu ya dikasih waktu 1 bulan kalau nggak salah Pak, perbaikan lewat PD Dikti dengan ya lumayan banyak Pak, 12 semester itu saya bilang ke direktur kan, Pak ini kita laporannya memang harus ini ada 12 semester gitu kan, artinya 6 tahun ya Pak ya, 6 tahun pelaporan gitu Pak. Jadi ya itu kalau mungkin tidak pakai GoPider pun saat itu mungkin saya juga
tidak terdeteksi loh Pak, siapa aja mahasiswa yang namanya siapa aja dan sebagainya. Istilahnya itu membantu juga sih waktu itu Pak. Gitu Pak Ilham. Oke, Bu Nita, sangat luar biasa. Inspirasinya sudah, Bu. Suka dukanya berarti sudah tadi. Nah, yang belum tentang ini, Bu. Ibu Nita sebagai salah satu nominasi itu disebut teman-teman suka membantu sesama operator, Bu, katanya. Nah, sering membantunya itu seperti apa dan lewat medium apa, Bu? Coba dikisahkan. Oh iya. Kalau itu sebenarnya kalau dulu kan saya hanya jadi penonton ya Pak. Awal-awalnya itu kalau saya sih kadang-kadang memang mungkin kalau misalnya ketemu masalah ya Pak ya, ketemu masalah tentang pelaporan atau misalnya baik itu tentang prediktif maupun tentang GoPider ya Pak ya. Ketemu permasalahan misalnya dari teman-teman perguruan tinggi lain atau dari saya sendiri atau dari dosen kadang yang komplain dan sebagainya atau misalnya ada mahasiswa yang bertanya, biasanya Pak biar saya ingat itu juga ya Pak, maksudnya saya biasanya buat video sih Pak, buat video tutorial, itu juga sih akhirnya bisa membantu pekerjaan saya sih Pak. Jujur ya alhamdulillah kalau video-video tersebut bisa membantu Bapak Ibu gitu kan, baik dari perguruan tinggi saya sendiri maupun dari perguruan tinggi lain. Awalnya sih saya buat karena gini loh Pak, biasanya kalau misalnya banyak apalagi mahasiswa atau misalnya dosen kadang-kadang kan untuk apa ya Pak, dia akan bertanya hal-hal yang sama gitu ya Pak. Kadang kita kalau harus menjelaskan lagi gitu kan agak gimana ya Pak, apalagi kalau kalau zaman dulu kan mahasiswa bisa langsung menemui saya gitu, dosen pun bisa langsung bertanya. Nah setelah pandemi kan semuanya memang serba online ya Pak ya. Jadi waktu itu saya buat tutorial tentang misalnya pengisian KRS, kemudian tentang pengisian kuesioner dan sebagainya. Jadi agak meringankan pekerjaan saya juga Pak. Jadi ketika ada mahasiswa bertanya lagi dan apa, oh ya dicek lagi videonya. Karena nanti setiap awal semester lagi biasanya kan ada saya sih Pak, misalnya mahasiswa atau dosen yang nanti akan bertanya hal yang sama gitu yang ditanyakan di semester berikutnya. Jadi ya kalau untuk saya pribadi lumayan membantu pekerjaan saya ya Pak ya maksudnya. Tapi kalau bermanfaat buat orang lain ya alhamdulillah Pak Ilham. Jadi awalnya itu niat untuk saling berinteraksi, tambah pengalaman Ibu juga sambil Iya. lah ya Bu istilahnya, ternyata dianggap membantu sesama teman-teman. Semoga bermanfaat semuanya. Nah, terakhir nih Bu, pesan-pesan dari Bu Nita untuk teman-teman operator. Pesan-pesan sebenarnya ini ya Pak, kalau sebagai operator perguruan tinggi, intinya kalau saya prinsipnya kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas Pak. Karena memang kalau pengelola perguruan tinggi, kalau tuntas pasti ya Pak, pekerjaan kita harus tuntas, pelaporan kita harus tuntas, semuanya harus tuntas. Kalau kerja cerdas, yaitu Pak, salah satunya mungkin dengan cara buat video dan sebagainya ya Pak ya, artinya kan waktu kita lebih efisien. Kemudian kalau kerja keras pastilah ya Pak, setiap orang pasti harus kerja keras gitu ya Pak, mau belajar lagi gitu. Jadi saya tuh sampai ke semakin ke sininya itu sebenarnya semakin apalagi bergabung dengan teman-teman yang sudah senior kayaknya memang harus belajar lagi karena memang ilmunya makin makin apa ya Pak, apalagi prediksi itu updatean terus ada lagi berarti ada keluar lagi sistem baru, ada lagi intinya mau terus belajar. Sama yang terakhir yang pasti yang paling penting itu ikhlas Pak. Karena apa, kalau teman-teman operator mungkin bukan saya saja ya Pak, pasti pengelola perguruan tinggi yang lain itu pasti kerjanya banyak ikhlasnya. Karena memang bisa dibilang kalau operator itu kadang-kadang mungkin kalau yang nggak tahu pekerjaannya, nggak terlalu paham, enak ya sebagai operator cuma duduk di depan komputer dan sebagainya ya Pak ya. Padahal kan sebenarnya lumayan sih Pak, kerjaannya itu kayaknya sih nggak pernah selesai karena ada lagi ada aja sih perasaan ya Pak ya. Kalau saya sebagai operator itu pekerjaannya yang tidak pernah habis sih Pak, menurut saya ya Pak ya. Jadi kalaupun ya memang harus ikhlas sih Pak, apapun pekerjaan kita gitu ya Pak ya. Kalau kita nggak ikhlas ketika dosen, mahasiswa kadang yang dikit-dikit tanya ini ya
kitanya nggak ini. Intinya kalau saya sih sebagai operator, ya itu Pak, gunakan prinsip 4 itu ya insya Allah sih kita ngejalaninnya enjoy, kemudian ya apa ya Pak, ya nyaman aja sih Pak dengan pekerjaan. Gitu Oke Pak Bu Ilham. Nita, terima kasih banyak atas Iya. waktu dan kesempatannya, sangat inspiratif dan menarik nih Bu. Kalau begitu, saya izin mengakhiri wawancara ini ya Bu. Salam buat Iya. teman-teman di Aktor Bunda Delima Bandar Lampung semuanya. Iya. Terima kasih Pak. Salam juga buat teman-teman Sevima Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya Bu Nita, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam.